terlihat jelek. Bab 119 Aku membawamu menemui seseorang. Kelihatannya bagus, tapi itu ide yang terlalu buruk untuk Clover. Pada sore hari, Wooly memanggilnya, artinya adalah, orang yang datang pada siang hari tadi sudah pergi, dan krisisnya harus diselesaikan. Presiden Clover, tamu hari ini sudah menunggumu di dalam studio. Hari ini adalah pernikahan Amy dan Yuta. Dia meminta Wooly untuk menyusun jadwalnya, cukup satu orang untuk diriasnya. Setelah mengganti ke seragam kerja, dan mengenakan masker, dia kemudian berjalan masuk ke dalam studionya. Setelah masuk, dia melihat wanita itu sedang bermain dengan ponselnya dan tidak kelihatan penampilannya. Halo, Nyonya, aku Clover. Aku bertanggung jawab untuk merias wajahmu hari ini. Clover menarik maskernya ke bawah dagu. Gadis di depan itu tidak menghiraukan dia. Mencari dia untuk berdandan sepertinya hanya ingin melihat apakah yang dibilang orang-orang itu benar atau tidak. Dia masih melihat ponselnya, juga tidak mendongak, dengan terserah melambaikan tangannya. Aku tidak meminta banyak, asalkan kamu mendadaniku dengan cantik dan ringan. Cantik dan ringan. Clover mengerutkan alisnya, meneliti Nyonya yang ada di depan ini. Tidak bisa tidak diakui, kulitnya sangat terawat, masih sangat mempesona, bentuk tubuh juga sangat bagus, tetapi, sebagus apapun, tampilan seperti itu dapat dilihat, setidaknya usianya ada 50. Dia bilang permintaannya tidak banyak, tetapi dia ingin dirias dengan cantik dan ringan. Usia seperti ini, cantik dan ringan. Permintaan ini terlalu tinggi, pantas beberapa wanita tadi memutuskan apakah mau merias dia atau tidak. Melihat dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, wanita itu menyimpan ponsel yang ada tangannya, mendongak dan menatap Clover. Kenapa? Apakah ada masalah? Clover sedikit menyipitkan matanya, dia menatap dengan sepasang matanya yang jernih. Usia seperti ini, masih bisa memiliki mata yang jernih. Dia tidak berdaya tetapi mengagumi di dalam hatinya, sepertinya dia adalah wanita yang sangat bahagia. Kalau tidak, usia ini, seharusnya sudah pernah mengalami banyak pengalaman dan tidak mungkin untuk tetap bisa menjaga mata tetap jernih. Nyonya, kamu pasti orang yang sangat bahagia. Apa yang dia pikirkan tentangnya, dia langsung mengatakannya, di sini. Untuk permintaan, cantik dan ringan, Clover langsung punya ide dalam waktu sekejap. Membuka wadah kosmetik, menarik kembali senyuman yang ada di wajahnya, dan mulai bekerja. Helena mengangguk, ya, suamiku sangat baik padaku, aku punya anak seorang putri dan seorang putra, mereka sangat tampan dan cantik, aku juga punya cucu kecil yang imut, iya, aku juga merasa sangat bahagia. Wanita itu berkata dengan lembut, umurnya sudah begitu tua, jika rata-rata orang mendengar dia berbicara selembut ini, maka itu akan membuat orang merasa bahwa dia tidak cocok dengan usianya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya ini, Clover hanya bisa merasakan kebahagiaan. Fitur wajahnya sangat tertata rapi dan pada dasarnya tidak perlu dimodifikasi lagi, oleh karena itu, Clover mengisi celah antara alisnya dengan bubuk alis yang sewarna dengan warna alis, dan kemudian menggunakan perona mata warna coklat muda untuk membuat dasar untuk riasan mata, dan diikuti dengan perona mata emas ringan cerah. Perona matanya mengkilap dan memiliki efek mengurangi usia yang sangat baik. Selanjutnya, bulu mata, perona mata, kemudian menggunakan lipstik berwarna merah muda. Meluruskan rambutnya yang sedikit keriting dengan alat pelurus rambut dan mengikatnya menjadi satu seperti ekor kuda yang tinggi, meskipun kelihatan sedikit kurang megah, tetapi terlihat lebih muda dan energik. Berdiri, dia melihatnya dengan detail dan menemukan bahwa sudah tidak ada masalah. Dia mengeluarkan cermin rias dan menyerahkannya kepada Helena. Nyonya, coba lihat apakah sudah oke. Helena mengambil cermin dan memandangnya dengan santai, menuju cahaya terang ke depan, berdiri, dan menoleh ke cermin rias besar, berbalik ke samping dan ke belakang. Ayo, ternyata reputasi baik yang telah beredar tidak salah. Temanku mendengar reputasimu dengan baik, dan bilang bahwa kamu sangat mahir, bagus-bagus. Selesai bicara, Helena mengambil ponselnya,
berjalan tiba di depan pintu. Dia berbalik dan memandang Clover. "Gadis, siapa namamu? Aku akan kembali dan mengenalkanmu kepada kakakku. Dia juga seorang penata rias yang terkenal secara internasional." Clover mengangguk. "Nyonya boleh memanggilku Clover." "Baik, Clover, sampai jumpa lagi." Melihat bayangannya perlahan menghilang, Clover tersenyum tipis. Seseorang jika bahagia atau tidak menilainya dari perkataan dan pakaian yang dikenakan, tetapi dinilai dari pandangannya. Pada usia seperti ini, masih ada karakter seperti anak kecil. Clover berpikir, wanita ini pasti memiliki pria yang sangat memanjakannya. Jika waktu ditarik ke belakang, ada waktu di mana dia juga dimanjakan oleh pria seperti itu. "Presiden Clover, kamu harus pergi mendadani Nona Amy jam 2 siang nanti. Menurutmu lebih baik berangkat jam berapa? Aku akan memanggilkan mobil untukmu." Ketika dia melihat Clover keluar, Wooly langsung masuk menyambutnya. Tidak usah. Aku harus pulang dulu, nanti aku naik taksi sendiri saja." Hari ini adalah pernikahan Yuta dan Amy. Mereka telah berulang kali menekankan untuk membawa Momo ikut pergi. Berbicara tentang Amy, Clover juga baru tahu pada akhir-akhir ini, ternyata ayah Amy memiliki bisnis perdagangan senjata di luar negeri. Terlepas dari hitam putih bisnisnya yang berprestige tinggi, orang-orang menghormatinya. Amy dan Yuta bertemu ketika mereka liburan ke luar negeri. Amy jatuh cinta kepada Yuta pada pandangan pertama, dan terus meminta ayahnya, memaksanya pergi ke keluarga Yuta untuk mendekatkan hubungan kerabatnya. Keluarga Yuta juga adalah keluarga terpandang. Mereka juga tidak terpengaruh dengan kekuasaan ayah Amy, tetapi belakangan saat menjalani hubungan, Amy, gadis ini, mungkin karena dia bertumbuh di lingkungan luar negeri, sifatnya sangat optimis, dalam hatinya sangat ceria. Kemudian keluarga Yuta melihat Yuta sudah lama tidak ada cerita cinta, juga tidak melihat dia ada rencana untuk itu, karena itu keluarga Yuta setuju untuk menjadikan Amy sebagai menantu. Pada saat itu, Clover di kota Seroja, Yuta selalu merawatnya. Yuta terus pergi ke sana dari waktu ke waktu, sampai suatu hari Amy tahu dan mengikuti Yuta ke kota Seroja. Saat Clover hamil selama 3 bulan, dia pergi untuk memeriksa kondisi kehamilan, dan bertemu dengan beberapa bandit di tengah jalan, melihat bahwa dia cukup cantik dan mengungkapkan ide buruk. Ketika Clover sudah tidak berdaya lagi, dia hanya bisa melihat seorang wanita, mengenakan sepatu hak tinggi, menggerakkan kedua tangannya, dia bahkan tidak bisa melihat gerakannya, dan kemudian beberapa bandit itu merangkak kabur dan pergi. Kemudian, wanita itu mengambil ponselnya keluar dan membuka sebuah foto dan mengamati Clover. Kemudian, ketika Yuta datang, Clover baru menyadari bahwa ini adalah tunangannya. Yuta juga mengerti mengapa Devan pertama kali bertemu dengan dia, dan menyuruhnya menjauhi wanita ini. Latar belakang wanita ini tidak biasa. Dalam beberapa tahun ini, jika Yuta telah memberi Clover banyak kebaikan dan jasa yang tidak terbayarkan, tetapi pada akhirnya, Amy selalu pengertian dan sabar menunggunya. Ayah Amy juga terkenal sangat setia dan ekspansif. Di daerah ini dia sangat dihormati dan punya reputasi. Hari ini anak gadisnya menikah. Pemandangan ini juga sangat luar biasa besar dan mewah. "Ma, kamu pergi menemani Tante Amy. Aku akan pergi mencari makan." Setelah sampai di sana, Momo berkata, "Momo, ada terlalu banyak orang hari ini, kamu tidak bisa sendiri jalan-jalan." Clover tidak melepaskan tangannya. "Ma, apakah kamu pikir aku adalah kamu? Coba katakan, di tempat Tante Amy sini, siapa yang berani menculikku?" Selesai bicara, dia memaksa membuka tangan Clover, dan setelah tangannya terbebas, sosok kecil itu sudah tidak terlihat lagi berjalan kemana. Clover mengerutkan kening. "Kak Clover, aku akan minta orang untuk memperhatikannya nanti. Gadis kecil Momo itu, kamu tidak usah terlalu khawatir." Amy berdiri di depan pintu dan berkata. Clover mengangguk dan berbalik, "Kamu duduk, aku akan mulai mendandanimu." Tetapi Amy tidak duduk dan berkata, "Kak Clover,
Aku akan membawamu menemui seseorang. Siapa?